Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini tentang teori feminisme oleh Judith Butler. Sebelum masuk kepada pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Maria Beatrix Ena sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Maria Yosefa Kofi dengan NPM 22210187. Baik, perkenalkan nama saya Tesalonika De Fretes dengan NPM 22220218. Baik, perkenalkan nama saya Maria Krisela Gamnani dengan NPM 2220180. Baik, perkenalkan nama saya Florentina Pascalia Abu dengan NPM 22220086. Baik, demikian perkenalan singkat dari kami kelompok 3. Waktu selanjutnya kita masuk kepada pemaparan materi. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi kelompok kami mengenai teoritikus feminisme oleh Judith Butler. Langsung saja pada poin yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari teoritikus feminisme oleh Judith Butler. Dalam perkembangan sejarah pemikiran feminisme, ada berbagai teori dan pendekatan yang telah lahir sebagai respon terhadap sistem sosial dan budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Feminisme tidak hanya berfokus pada perjuangan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga pada upaya mendekonstruksi struktur kekuasaan yang secara halus mengatur relasi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat partikial. Salah satu tokoh yang memadai pergeseran paradigma dalam teori feminisme kontemporer adalah Judith Butler, seorang filsuf asal Amerika Serikat yang dikenal lebih luas karena pemikirannya tentang gender performatif atau performatif gender. Melalui karya-karyanya yang berpengaruh, terutama Gender Trouble, Feminisme and the Subversion of the Identity pada tahun 1990, dan Bodies That Matter pada tahun 1993, Butler menggugat pandangan tradisional bahwa identitas gender bersifat tetap dan ditentukan oleh faktor biologis. Ia menolak pandangan esensialis yang menyamakan jenis kelamin atau seks dengan gender dan menegaskan bahwa gender adalah hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui praktik bahasa dan struktur kekuasaan. Pemikiran Butler muncul di tengah perubahan besar dalam teori sosial dan politik pasca 1970-an, ketika berbagai pemikir poststrukturalis seperti Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Jacques Lacan mulai mempengaruhi wacana filsafat Barat. Butler mengadopsi banyak ide dari tradisi ini, terutama gagasan tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, serta dekonstruksi terhadap konsep identitas. Dengan pengaruh pemikiran tersebut, Butler berusaha menunjukkan bahwa identitas gender tidak pernah statis, ia selalu diciptakan, dipertunjukkan, dan dinegosiasikan melalui tindakan-tindakan sosial. Dengan kata lain, menjadi perempuan atau laki-laki bukanlah sesuatu yang ada, melainkan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus melalui performa sosial yang diulang-ulang. Poin yang kedua, saya akan membahas mengenai profil dan latar belakang dari kehidupan Judith Butler. Judith Pamela Butler lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1956 di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, dari keluarga Yahudi yang taat dan berpendidikan. Latar belakang budaya Yahudi ini sangat berpengaruh terhadap cara pandangnya mengenai etika
tanggung jawab, dan identitas sosial. Sejak masa sekolah menengah, Butler sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam berpikir kritis. Ia sering mempertanyakan norma sosial yang dianggap alami oleh masyarakat, terutama mengenai peran gender dan moralitas. Karena sering menantang pandangan tradisional, Butler kerap mendapat teguran dari gurunya. Namun hal ini justru menjadi titik awal ketertarikannya pada filsafat dan teori sosial. Di usia muda, ia mulai membaca karya-karya besar dari Plato, Spinoza, dan Kant, kemudian beralih pada pemikiran modern seperti Hegel, Nietzsche, dan Marx. Setelah lulus dari Bennington College, Butler melanjutkan studi ke Yale University, salah satu universitas paling bergengsi di Amerika. Di sana, ia menekuni bidang filsafat dan mendapatkan pengaruh kuat dari teori-teori kontemporer Eropa, terutama pemikiran Michael Foucault dan Jacques Derrida. Disertasinya yang berjudul Subject of Desire, Hegelian Reflection in 20 Controversies pada tahun 1987 menandai awal karir akademiknya sebagai filsuf yang kritis terhadap konsep identitas dan subjek dalam pemikiran Barat modern. Dalam konteks kehidupan pribadi, Butler adalah sosok yang berani dan autentik. Ia secara terbuka mengidentifikasi dirinya sebagai seorang lesbian dan telah lama menjadi bagian dari gerakan hak-hak LGBTQ. Keberaniannya untuk tampil sebagai akademisi queer di masa ketika diskriminasi terhadap komunitas ini masih kuat, memperlihatkan konsistensinya antara teori dan praktik hidup. Butler menikah dengan Wendy Brown, seorang profesor ilmu politik yang juga dikenal sebagai pemikir kiri progresif. Hubungan keduanya sering dijadikan contoh tentang kolaborasi intelektual yang saling mendukung dan memperjuangkan kesetaraan. Butler bukan hanya akademisi yang menulis di ruang tertutup universitas. Poin yang ketiga, saya akan membahas mengenai historis dan sosial yang mempengaruhi atau membentuk pemikiran Judith Butler. Pemikiran Judith Butler tidak dapat dipisahkan dari konteks historis dan sosial, di mana ia hidup, belajar, dan berkarya. Ia tumbuh dan berkarir di Amerika Serikat pada masa terjadinya perubahan besar dalam tatanan sosial, politik, dan budaya, khususnya pada akhir abad ke-20. Periode ini dikenal sebagai masa munculnya postmodernis dan poststrukturalis, dua arus besar pemikiran yang mengguncang fondasi cara berpikir modern yang sebelumnya sangat rasional, biner, dan universal. Dalam konteks ini, Butler mengembangkan pemikirannya sebagai respon terhadap berbagai ketegangan sosial dan ideologis, terutama dalam hal identitas gender, kekuasaan, dan bahasa. Berikutnya kita akan masuk pada kondisi historis dan sosial yang mempengaruhi atau membentuk pemikiran Judith Butler. Pengaruh gerakan feminisme dan perubahan sosial Amerika. Pemikiran Butler lahir dari dinamika feminisme gelombang kedua yang mulai dikritik karena tidak mewakili keragaman identitas. Perubahan sosial Amerika pada 1980 sampai 1990-an memperhatikan bagaimana kekuasaan bekerja melalui norma bahasa dan budaya sehingga membentuk dasar gagasan Butler tentang gender sebagai konstruksi sosial yang performatif. Pengaruh tradisi filsafat Eropa post-strukturalisme. Butler sangat dipengaruhi post-strukturalisme Prancis, Foucault, Derrida, Lenz yang menekankan kekuasaan wacana bahasa dan dekonstruksi identitas. Pengaruh legal dan Marx turut membentuk pandangan bahwa identitas selalu dinegosiasikan secara sosial. Semua tradisi ini memperkuat gagasannya bahwa gender tidak bersifat alami tetapi dibentuk oleh praktik sosial dan simbolik.
Yang kedua, konteks akademik dan politik Amerika Serikat, lingkungan akademik yang progresif, serta situasi politik konservatif era Reagan Bush mendorong Butler mengkritik norma tradisional yang menekankan kelompok minoritas termasuk komunitas LGBTQ. Krisis HIV/AIDS semakin menegaskan pentingnya melihat keberantan manusia dan bagaimana kekuasaan membentuk siapa yang dianggap layak hidup. Yang ketiga, konteks global dan wacana universal. Butler melihat globalisasi membawa pertukaran ide sekaligus bentuk baru dominasi budaya barat. Karena itu ia menyeruakan feminisme yang lebih inklusif dan sensitif terhadap konteks lokal. Secara keseluruhan, pengaruh global ini memperkuat gagasan Butler tentang identitas, termasuk gender selalu bersifat dinamis, terbentuk dan relasi sosial dan dapat berubah. Selanjutnya, teori feminisme sosial dan politik yang mempengaruhi pemikiran Judith Butler. Pengaruh filsafat Hegel dan tradisi dialektik identitas terbentuk melalui pengakuan sosial, bukan dari sifat bawaan. Gender dipahami sebagai hasil relasi sosial, bukan kodrat biologis. Dialektika tuan budak menginspirasikan Butler melihat bahwa kekuasaan gender bersifat saling bergantungan, menolak esensialisme bahwa perempuan memiliki sifat bawaan. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu pengaruh von Claude. Kekuasaan yang produktif. Kekuasaan tidak hanya menindas tetapi membentuk subjek dan kebenaran sosial. Gender lahir dari wacana dan praktik sosial yang berulang. Norma sosial menentukan siapa yang dianggap normal dan menyimpang. Dasar munculnya teori gender performativi, gender sebagai tindakan dan yang diulang-ulang. C. Pengaruh Derrida. Dekonstruksi identitas tidak memiliki makna tetap. Makna selalu berubah. Membongkar oposisi biner laki-laki atau perempuan, maskulin atau feminim, dan lain-lain. Gender bukan dimiliki tetapi dilakukan. Widow gender menolak upaya feminisme mendefinisikan perempuan secara tetap karena tidak mengecualikan kelompok tertentu. Kita masuk pada bagian D, pengaruh psikoanalisme Freud. Dibentuk oleh ketidaksadaran dan hubungan masa kecil. Freud, kekuasaan bekerja secara internal melalui rasa bersalah, malu, dan internalisasi norma. Bahasa membentuk subjek melalui tantangan simbolik atau lacan. Gender ditetapkan melalui tindakan logistik awal seperti it's a boy atau girl, sehingga bersifat performatif. Deskripsi mendalam tentang inti teori yang dikemukakan oleh Judith Butler. Judith Butler terkenal melalui teori performativitas gender, yaitu pandangan bahwa gender bukan sesuatu yang dimiliki, tetapi sesuatu yang dilakukan melalui tindakan yang terus diulang dalam budaya tertentu. Identitas gender bukan berasal dari kodrat biologis, tetapi merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh bahasa, norma, dan kekuasaan. A. Gender sebagai performa, bukan esensi. Menurut Butler, gender terbentuk dari pengulangan perilaku sosial, bukan sifat alami. Sejak lahir, manusia sudah diberi kategori gender melalui bahasa yang kemudian mengarahkan perilaku dan peran sosialnya. B. Relasi antar seks, gender, dan seksualitas. Butler menolak anggapan bahwa seks, gender, seksualitas berjalan otomatis. Semua kategori tersebut dibentuk oleh wacana sosial, bahkan tubuh biologis dimaknai oleh budaya, misalnya kasus interseks yang dianggap menyimpang dari sistem gender biner. C. Identitas sebagai produk kekuasaan dan bahasa. Identitas terbentuk melalui struktur bahasa dan kekuasaan. Gender berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menentukan perilaku mana yang dianggap normal. Namun karena gender dibangun melalui pengulangan, ia juga bisa digoyahkan melalui tindakan yang menyimpang dari norma. D. Performativity dan subversi identitas. Performativitas bukan sekedar berpura-pura, tetapi praktik sosial yang melekat pada kekuasaan. Meski tidak bisa dipilih sesuka hati, performativitas memungkinkan perubahan melalui tindakan simbolik seperti drag atau ekspresi gender non-biner yang menunjukkan bahwa identitas itu konstruksi. E. Tubuh kekuasaan dan kerentanan. Dalam karya lanjutannya, Butler menekankan bahwa semua tubuh rentan kekuasaan menentukan siapa yang dianggap layak hidup,
Karena itu, perjuangan gender juga terkait nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. F. Implikasi dalam kehidupan sosial. Teori Butler memengaruhi studi gender, pendidikan, hukum, dan seni. Konsep ini mendorong masyarakat menciptakan ruang yang inklusif bagi identitas gender beragam dan menolak pembekuan identitas yang membatasi berbagai manusia. Keunggulan dan kelebihan teori yang dikemukakan oleh Judith Butler. A. Kebaruan gagasan. Butler memperkenalkan pemahaman baru bahwa gender bukan kategori tetap, melainkan konstruksi sosial yang berbeda sesuai budaya. Ia memisahkan seks dan gender, membuka jalan bagi queer, teori feminisme interseksional, dan analisis gender yang lebih inklusif. B. Sifat kritis dan dekonstruktif. Teorinya membongkar bagaimana kekuasaan bekerja dalam bahasa dan norma sosial. Butler menunjukkan bahwa penindasan terjadi lewat aturan gender sehari-hari dan membuka ruang resistensi melalui tindakan kecil yang melawan norma. C. Daya jangkau lintas disiplin. Pemikiran Butler digunakan dalam studi politik, sosiologi, filsafat, seni, dan kebudayaan. Teorinya relevan di berbagai konteks, termasuk analisis gender dalam budaya lokal dan agama di berbagai negara. D. Kekuatan reflektif dan etika emansipatoris. Melalui konsep kerentanan, Butler menekan pentingnya empati, solidaritas, dan pengakuan atas keberagaman manusia. Teorinya banyak digunakan dalam gerak hak asasi modern. E. Fleksibilitas dan daya hidup teorinya. Gagasan Butler tidak kaku dan dapat diterapkan dalam konteks baru, termasuk media digital dan budaya populer. Ia membuka ruang dialog sehingga teorinya terus berkembang. F. Keberpihakan pada kelompok marginal. Butler secara tegas membela queer, transgender, dan kelompok tertindas lainnya. Fokus utamanya adalah pengakuan identitas sebagai hak dasar manusia. Pengaruh teori Judith Butler terhadap perkembangan diskursus dan gerakan feminisme. Pemikiran Judith Butler bahwa perubahan besar dalam feminisme modern melalui teori gender performativity. Feminisme gerakan dari pemahaman identitas yang statis menunjukkan pandangan bahwa gender dibentuk oleh bahasa, budaya, dan kekuasaan. A. Transformasi paradigma feminisme. Butler menggeser feminisme dari esensialisme ke konstruksionisme sosial. Ia menolak anggapan bahwa perempuan memiliki pengalaman universal dan penegasan bahwa identitas selalu dibentuk oleh konteks budaya, sejarah, ras, dan kelas. Pendekatan ini membuat feminisme lebih inklusif dan membuka ruang bagi feminisme interseksional, queer, dan feminisme non-barat. B. Lahirnya queer teori. Pemikiran Butler tentang fluiditas identitas menjadi dasar perkembangan queer teori. Ia menolak kategori gender dan seksualitas yang laku, mendorong gerakan untuk memperjuangkan kebebasan ekspresi dan pengakuan sosial. Teori kini menjadi fondasi utama dalam studi gender dan queer di banyak universitas. C. Reorientasi terhadap tubuh dan kekuasaan. Butler menunjukkan bahwa tubuh tidak bersifat biologis semata, melainkan dibentuk oleh wacana sosial. Pandangan memperluas analisis feminisme tentang tubuh menjadi lebih politis dan kritis, melahirkan studi baru tentang tubuh trans, tubuh disabilitas, dan tubuh digital. D. Pengaruh pada diskursus akademik global. Karya Butler menjembatani teori feminisme dengan filsafat, teori politik, dan kultur studies. Pemikirannya digunakan untuk mengkritik konsep subjek yang universal dan menggeser fokus teori sosial ke identitas yang diproduksi oleh relasi kekuasaan. Di Indonesia, teorinya digunakan untuk membaca isu gender dalam politik, budaya, dan media. Dampak terhadap aktivitas sosial. Teori Butler memberikan landasan yang aktivisme feminis dan untuk menuntut pengakuan identitas. Sekian dan terima kasih. Baik, yang berikut kritik-kritik terhadap teori Judith Butler. A. Kritik dari feminisme esensialis dan klasik.
Feminisme esensialis menilai teori Butler melemahkan perjuangan feminis karena menolak definisi perempuan sebagai kategori tetap. Tokoh seperti McKinnon menilai bahwa tanpa identitas perempuan yang jelas, sulit memperjuangkan hak-hak politik dan sosial. Mereka juga mengkritik Butler karena dianggap mengabaikan tubuh biologis perempuan yang menjadi sumber utama pengalaman penindasan. Butler menanggapi bahwa ia tidak menolak tubuh, tetapi menolak makna sosial yang dilekatkan pada tubuh tersebut. B. Kritik dari feminisme materialis dan Marxis. Tokoh seperti Nancy Fraser menilai teori Butler terlalu fokus pada wacana dan bahasa sehingga mengabaikan faktor material seperti kemiskinan, kelas, dan eksploitasi kerja. Bagi mereka, penindasan tidak hanya berasal dari konstruksi gender, tetapi juga dari struktur ekonomi. Butler kemudian mencoba menjembatani kritik ini dengan memasukkan analisis material dalam karya-karya berikutnya. C. Kritik terhadap abstraksi dan bahasa teorinya. Banyak akademisi, termasuk Martha Nussbaum, menganggap tulisan Butler terlalu abstrak dan sulit dipahami. Kritik ini menilai bahwa teori Butler lebih banyak memainkan bahasa filosofis daripada memberi solusi praktis. Namun, pendukung Butler berargumen bahwa kerumitan tersebut diperlukan untuk membongkar cara berpikir yang sudah mapan. D. Kritik dari teori queer dan postkolonial. Pemikir seperti Puar dan Spivak menilai teori Butler terlalu berpusat pada konteks barat dan kurang peka terhadap realitas global, terutama masyarakat di dunia selatan yang hidup dalam patriarki tradisional dan ketimpangan ekonomi. Butler kemudian mencoba memperluas perspektifnya agar lebih inklusif terhadap konteks global. E. Kritik terhadap implikasi politik teorinya. Sebagian kritikus menilai bahwa konsep identitas yang cair dapat melemahkan solidaritas gerakan feminis dan queer. Mereka berpendapat bahwa gerakan sosial membutuhkan kategori yang stabil seperti perempuan agar dapat bersatu. Butler menjawab bahwa solidaritas tidak harus didasarkan pada kesamaan identitas, tetapi pada kerentanan bersama terhadap ketidakadilan. F. Kritik terhadap relevansi di dunia nyata. Di banyak masyarakat non-barat, teori Butler dianggap sulit ditetapkan karena norma budaya dan agama yang kuat membentuk identitas gender. Namun, sebagian akademisi melihat teori Butler tetap berguna sebagai alat analisis yang dapat disesuaikan dengan konteks lokal, termasuk dalam membaca konstruksi gender di Indonesia. Yang berikut contoh minimal 3 judul, masalah dan fokus penelitian skripsi yang dapat dikembangkan dari teori Judith Butler. Contoh yang pertama, performativitas gender di media sosial. Analisis identitas mahasiswa Indonesia menurut Judith Butler. Yang pertama, masalah penelitian. Media sosial menjadi ruang performan identitas, di mana mahasiswa menampilkan gender melalui foto, caption, bahasa, dan gaya visual. Namun, ekspresi ini sering memperkuat norma gender tradisional, tetapi juga dapat menantangnya. Masalah utama adalah bagaimana performativitas gender terbentuk dan dipraktikkan dalam ruang digital. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk performativitas gender mahasiswa di media sosial. Yang kedua, bagaimana praktik tersebut mencerminkan atau menantang norma gender tradisional. Yang ketiga, bagaimana konsep performativity Butler menjelaskan konstruksi identitas gender digital. Yang ketiga, fokus penelitian. Analisis kualitatif terhadap tindakan digital seperti foto, gaya berpakaian, caption, dan interaksi online. Fokus pada bagaimana tindakan berulang itu membentuk identitas. Contoh yang kedua, dekonstruksi identitas perempuan dalam budaya patriarki. Studi fenomenologis mahasiswi TTU berdasarkan Judith Butler. Yang pertama, masalah penelitian. Dalam budaya patriarki TTU, identitas perempuan dibatasi oleh norma tradisional. Namun, bahasa mulai
menegosiasikan peran baru melalui pendidikan dan aktivitas publik. Masalahnya adalah bagaimana proses negosiasi identitas ini terjadi dan bagaimana teori Butler menjelaskannya. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mahasiswa TTU memahami identitas gender mereka. Yang kedua, bagaimana tindakan mereka menjadi bentuk performativitas gender menurut Butler. Yang ketiga, faktor apa yang mendorong resistensi terhadap norma gender tradisional. Yang ketiga, fokus penelitian. Wawancara mendalam untuk memahami pengalaman mahasiswi dalam melakukan dan menegosiasikan gender. Menegosiasikan gender sehari-hari, atau cara berpakaian, berbicara, dan organisasi. Analisis didasarkan pada konsep performativity. Yang berikut, contoh yang ketiga, politik tubuh dan performa gender dalam birokrasi. Analisis ekspektasi gender aparatur pemerintah daerah berdasarkan Judith Butler. Yang pertama, masalah penelitian. Pegawai birokrasi menghadapi aturan tidak tertulis tentang penampilan, sikap, dan cara berkomunikasi yang dibentuk oleh stereotip gender. Masalahnya adalah bagaimana norma kerja ini menciptakan performa gender dan bagaimana kekuasaan bekerja melalui tubuh pegawai. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana budaya kerja birokrasi membentuk performa gender pegawai. Yang kedua, bagaimana praktik performatif tersebut memperkuat atau mengganggu patriarki institusional. Yang ketiga, bagaimana teori Butler menjelaskan relasi tubuh, kekuasaan, dan performa gender dalam birokrasi. Yang ketiga, fokus penelitian. Observasi dan wawancara pegawai laki-laki dan perempuan fokus pada cara mereka menampilkan diri atau pakaian, komunikasi, dan gestur sebagai praktik performatif dalam struktur kekuasaan birokrasi. Terima kasih. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi. Di sini terdapat 2 pertanyaan, yakni pertanyaan pertama, dalam pandangan Butler, bagaimana hukum sosial berperan dalam mempertahankan nama gender heteronormatif? Di sini saya langsung saja menjawab. Menurut Judith Butler, hukum sosial bukan hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga norma, kebiasaan, bahasa, dan praktik budaya yang mengatur cara manusia yang berperilaku. Hukum sosial ini bekerja secara halus untuk mempertahankan sistem gender heteronormatif, yaitu keyakinan bahwa hanya ada 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan, yang sah, dan bahwa hubungan heteroseksual adalah satu-satunya bentuk relasi yang normal. Baik, pertanyaan kedua, Butler menekankan bahwa gender adalah performa yang diulang terus-menerus. Jika demikian, apakah manusia memiliki kebebasan penuh untuk memilih performa gendernya? Ataukah kita tetap terjebak dalam struktur sosial yang mengakar? Baik, langsung saya menjawab. Menurut Butler, gender adalah performa, tetapi bukan performa yang dilakukan secara bebas, seperti memilih pakaian setiap hari. Ada 2 sisi penting, yaitu manusia tidak memiliki kebebasan penuh karena performa gender dibentuk oleh yang pertama, struktur sosial, itu seperti norma, budaya, agama, dan keluarga sudah mengarahkan manusia sejak kecil bagaimana ia harus berperan. Yang kedua, bahasa dan simbol sosial. Kita belajar gender melalui apa yang dipuji atau dihukum oleh masyarakat. Yang ketiga, kekuasaan atau power. Institusi seperti sekolah, gereja, media, dan negara membentuk standar gender yang benar. Artinya, kita manusia berada di lingkaran kekuasaan yang membentuk performa gender. Yang kedua, tetapi manusia tidak sepenuhnya terjebak. Inilah keunikan teori Butler. Ia mengatakan, karena dibangun melalui pengulangan, maka kita bisa mengubahnya melalui cara-cara baru, melalui berperilaku. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.